Ya, untuk materi pembulatan ini cara beberapa orang beda-beda. Hasilnya pun bisa beda. Ya, Bapak lihat dari YouTube, terus lihat dari YouTube pun ada beberapa video, terus Bapak juga tanya ke teman-teman guru yang lain, terus Bapak juga tanya ke teman Bapak yang juga jadi guru di sekolah lain, guru matematika, ya. Sampai kemarin Bapak bilang kan, Bapak nanya ke Bu Catherine, terus Bu Catherine nanya ke temennya di Medan, guru matematika juga, kelas 4. Nah, jadi eh unik memang ini, ya, unik. Maksudnya materi ini materi yang hanya mengkira-kira, ya, materi kira-kira, materi yang jawabannya kira-kira. Jadi ada beberapa cara dan jawabannya pun bisa beda. Ya, oke, ini sekalian Bapak jelasin ya. Ini sekalian Bapak jelasin. Jadi kemarin itu Bapak ketemu 3 cara. Sorry, 4 malah. Ya, ada 4 cara untuk materi pembulatan. Untuk membulatkan bilangan desimal. Ya, kita ini di bilangan desimal dulu aja. Ya, kita di bilangan desimal dulu. Ya, Bapak kemarin ketemu 4 cara. Wow. Ya, Bapak agak 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 bingung juga kemarin. Ya, karena 4 cara itu ada yang caranya beda tapi jawabannya sama, ada yang caranya beda, jawabannya beda. Ya. Jadi nih ya, Bapak kasih tahu dulu empat-empatnya. Ya. Bapak kasih tahu dulu empat-empatnya. Misalnya 3,45 455, ya. Cara yang pertama ada yang seperti cara Bapak. Ya, ada yang seperti cara Bapak, satu-satu dari belakang. 5-nya dibulatkan ke depannya, terus dibulatkan lagi ke depannya, dibulatkan lagi ke depannya. Ada. Coba kalau yang pakai cara Bapak yang seperti biasa kalian kerjain, ini berapa? 3,455 ini mendekati berapa? Coba jawab di chat aja, jawab di chat. 3,455 mendekati ya. Quincy, Valen, Enrico, Elis, Nico, Yoten, ya. Ya. Mendekati 4. Oke. Mendekati 4, Gerald. Oke. Ada nih yang pakai cara kayak gini, ya. Yang cara ini kan kalian udah bisa ya. Kalian cara ini udah bisa. Ada juga yang pakai cara lain, Bapak di sampingnya. Soalnya sama. 3,455. Ini kita pembulatan kesatuan ya, kesatuan terdekat. Ya, ini kita pembulatan kesatuan terdekat. Cara yang pertama tadi ada cara yang seperti ini, ya, yang cara Bapak seperti ini. Nah, cara yang kedua, oke, sekarang gini. Dalam bilangan desimal
ada nilai tempat. Ya, kalian udah pernah belajar nilai tempat pada bilangan. Ya, misalnya 123. 3 ini nilai tempatnya apa? Satuan. 2 ini nilai tempatnya apa? Puluhan. 1 ini nilai tempatnya apa? Ratusan. Udah pernah belajar itu? Kelas 2 kalau nggak salah itu. Kelas 1 atau kelas 2. Udah pernah belajar belum? Nilai tempat pada bilangan. Di chat aja ya. Kita komunikasi via chat aja. Karena kalau Bapak lagi share screen gini, Bapak nggak bisa lihat semuanya. Ya, via chat di Zoom. Oke, Quincy katanya pernah. Ya. Dalam bilangan kita Piotian pernah. Ya. Berarti pernah ya. Niko pernah. Oke. Ya, silakan yang mau ke toilet. Nih. Pernah ya belajar nilai tempat pada bilangan? Ya. Nah, kalau misalnya pembulatan ke satuan terdekat, ini cara yang kedua. Kita lihat nilai yang menempati nilai satuan itu angka berapa di soal 3,455. Ya. Ini 3 koma ya, bukan 3000. 3 koma. Nah, yang menempati nilai satuan itu 3. Karena kan ini bilangan terakhirnya. Ya, 3. Nah, cara membulatkannya, kita cukup lihat satu angka setelahnya. Setelah angka 3. Setelah angka satuan itu. Berarti angka 4. Ya, berarti angka 4. Nah, kita bulatkannya dari angka 4. Bukan dari angka yang paling belakang. Nah, ini cara kedua nih. Ya, ini cara kedua. Kita bulatkannya dari angka 4. Angka yang paling belakangnya ada angka 5 sama angka 5 itu nggak dilihat. Ya. Berarti kalau cara kayak gini, kita cukup lihat pembulatannya dari angka 4. Apakah 4 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Aturannya masih sama. Ya, 4 itu kan kurang dari 5. Berarti kalau 4 itu kurang dari 5, berarti hilang. Hilang semuanya langsung tiga-tiganya. Angka yang di belakang koma. Nah, jadi hasil pembulatannya 3. Nah, beda nih. Ya. Dari yang cara Bapak pernah ajarin, terus cara ya, ini cara pertama, cara kedua ya. Soalnya sama-sama ke pembulatan kesatuan terdekat, caranya beda, jawabannya beda. Ada lagi cara yang ketiga. Ya. Kalau cara yang ketiga ini caranya beda, tapi jawabannya sama dengan cara yang kedua. 3,455. Ya, mungkin ada beberapa orang tua kalian juga yang memahaminya di cara yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena orang tua Bapak juga, kan orang tua Bapak guru ya. Guru SD juga, pernah ngajar matematika juga, pernah ngajar pembulatan juga. Orang tua Bapak pakai cara yang ketiga.
Nah, kalau cara yang ketiga ini, lihat ada berapa angka setelah tanda koma. Ada 3 angka. Kalau ada 3 angka, berarti kita lihat batasannya 500. Ya, yang kayak yang cara Gerald. Ya, yang Gerald diajarin maminya. Ya, ini cara yang ketiga. Ya, lihat batasannya 500. Berarti kalau misalnya ada 2 angka, misalnya 3,45. Ada 2 angka di belakang koma, lihat batasannya 50. Ya. Batasan maksudnya apa? Apakah 3 angka itu, ya, apakah 3 angka di belakang koma itu lebih dari atau kurang dari 500? Itu kalau 3 angka. Kalau 2 angka, apakah 2 angka yang di belakang koma itu lebih dari atau kurang dari 50? Terus kalau 1 angka gimana, Pak? Kalau 1 angka berarti batasannya berapa? Ya 5. Apakah 1 angka yang di belakang koma itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, itu. Ya. Oke, sekarang kita ke soal 3,455. Ya. 3,455 ini ada 3 angka. Ada 3 angka setelah tanda koma. Setelah tanda koma. Berarti kalau 3 angka batasannya 500. Ya. Apakah 3 angka apakah 3 angka setelah tanda koma ini lebih dari atau kurang dari 500? Nah, ini kan 455, 455. Oh, ternyata 3 angka yang belakang ini kurang dari 500. Berarti kalau kurang dari 500, ya tinggal dihilangin. Ya. Pembulatannya ke bawah. Maksudnya ke bawah ya tinggal dihilangin aja. Berarti hasil pembulatannya tetap 3. Tetap 3. Ya. Nah, ini cara yang ketiga. Tadi cara yang pertama ini ya. Cara yang pertama yang Bapak ajarin satu-satu dari belakang. Ya. Cara yang kedua, kalau kesatuan terdekat berarti lihat satuannya. Terus bulatkan dari yang angka setelah satuan. Yang belakangnya nggak usah dilihat. Ini kan 3,455. 55-nya nggak usah dilihat. Kita bulatkan dari yang 4-nya. Kalau cara yang ketiga, tergantung ada berapa angka di belakang koma. Kalau ada 1 angka, berarti batasannya 5. Kalau ada 2 angka, batasannya 50. Kalau ada 3 angka, batasannya 500. Oke. Cara yang keempat sekarang. Ini Bapak kasih tahu semuanya aja. Ya. Sekalian Bapak laporan ke kalian hasil penelitian Bapak kemarin tentang mencari tahu cara-cara pembulatan ke berbagai sumber. Ya. Nah, cara yang keempat, contoh misalnya, soalnya sama, 3,455 atau enggak 3,4 aja deh. Ya. Kalau cara yang keempat, dia nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Angka yang setelah tanda komanya itu nggak ada batasan. Maksudnya apa, Pak? Pokoknya kalau dia udah lewat, contoh 3,1, berarti udah lewat 3 kan? Ya.
3,01. Berarti udah lewat 3 kan? Sekalipun cuma sedikit banget lewatnya. Nih ya. Nah, sekalipun dia udah lewatnya cuma sedikit, dia tetap dibulatkan ke atas. Berarti kalau 3,4 dibulatkan jadi 4. Maksudnya dibulatkan ke atas tambahin 1. Nah, kalau 3,455 ya kan 3,455 ini juga udah lebih dari 3. Ya, udah lebih dari 3. Berarti dibulatkan ke atas tambah 1. Jadi 4. Nah, ya. Ini cara yang pertama. Bapak juga ajarin cara yang pertama ini dari yang Bapak dapat di SD dan di kuliah. Cara yang seperti ini. Yang Bapak ajarin ke kalian itu. Ya. Nah, cara yang kedua ini memang ada beberapa guru yang menggunakan cara yang kedua. Memang lebih banyak di cara yang kedua. Orang menggunakan cara di pembulatan itu lebih banyak di cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ini Bapak cuma survei kecil-kecilan aja. Ya. Di cara yang ketiga ini, kebanyakan orang tua yang paham di cara yang ketiga. Yang menggunakan cara yang ketiga. Maksudnya apa Pak orang tua? Bu Prapti pakai cara yang ketiga. Bapaknya Bapak ya, orang tua Bapak pakai cara yang ketiga. Ya. Mamanya Gerald juga ya. Mamanya Gerald pakai cara yang ketiga. Ya. Oh, Quincy juga. Mamaku pakai cara ketiga. Ya. Quincy pakai cara yang ketiga. Ya. Oke, Yotin jangan tanya itu dulu Yotin. Nanti sabar. Ya. Ini kita masih bertahap dulu. Ya. Sebentar. Cara yang ketiga ini artinya ini diajarin waktu orang tua kalian masih sekolah. Waktu orang tua Bapak masih sekolah. Waktu Bu Prapti masih sekolah. Dulu. Cara yang ketiga. Cara yang keempat. Ya, yang ini digunakan untuk statistik. Cara yang keempat ini digunakan untuk statistik. Contoh misalnya kalau statistik. Warga desa X 3,4 orang. Sekalipun lucu sih soalnya. Orang kok bisa koma. 3,4 orang. Warga desa X 3,4 orang. Entah itu orang yang keempatnya dia nggak punya kaki, nggak punya kepala, atau nggak punya tangan, kita nggak tahu. Tapi orang bisa koma kan lucu ya. Contoh misalnya, kelas 4B harusnya 30 orang. Tapi Bapak bilang, kelas 4B 29,7 orang. Loh kok bisa koma? Orang kok bisa koma? Entah ada yang nggak punya kaki, entah ada yang nggak punya kepala, entah ada yang nggak punya tangan, atau gimana. Nah, lucu sih memang soalnya. Yang aneh-aneh. Ya. Tapi ya ada yang seperti itu. Ya, contoh misalnya statistik seperti itu. Warga desa X 3,4 orang. Udah 3,4, udah lebih dari 3 kan? Walaupun belum nyampe 4, tetap dibulatkan ke atas, naik 1, tambahin 1, jadi 4. Jadi kira-kira warga desa X sekitar 4 orang.
kelas 4B jumlah warga kelas 4B 29,3 orang. 29 udah lewat kan? Walaupun belum nyampe 30, tapi tetap dibulatkan ke atas, tambahin 1. Jadi warga kelas 4B kira-kira sekitar 30 orang. Nah itu buat statistik, cara yang keempat. Nah, terus ada pertanyaan dari si Yauten. Jadi nanti evaluasi pakai cara yang mana? Nah, gini. Kalian maunya yang mana? Karena gini. Oke lah, cara 4 kita nggak usah pilih. Ya, karena ini hanya untuk materi statistik. Kita belum belajar statistik. Ya, berarti cara 4 kita coret. Kita nggak pakai. Ya, kita nggak pakai. Ya. Bapak survei gini. Cara yang seperti Bapak ini ada 3 orang sama Bapak ya. 3 orang sama Bapak. Cara yang ketiga ini ada, berarti tambah Quincy tadi ya, berarti ada 4 orang. Bapak ini udah masukin Bu Prapti, orang tua Bapak, mamanya Gerald, mamanya Quincy. Pakai cara yang ketiga. Ya. Cara yang kedua ini sebentar. Cara yang kedua, Bu Catherine, Bu Morris, temennya Bu Catherine, terus dari YouTube juga. Jadi dari YouTube itu kebanyakan cara kedua, walaupun ada yang cara pertama. Ini sekitar 4-5 orang. 5 orang deh. Ya. Oh, sama istri Bapak, iya. 5 orang. Ya. Bentar. Nah. Cara yang pertama ada 3 orang. Ini hasil survei Bapak ya. Cara yang pertama ada 3 orang. Cara kedua ada 5 orang. Cara ketiga ada 4 orang. Ya. Nah, ini gini. Ini kan di chat kan pada bilang cara yang ke-1 aja. Cara yang dari Bapak, saya pakai cara 1, Pak. Cara 1 aja, Pak. Udah pada ngerti. Saya yang ke-1, Pak. Kita mau pakai cara yang manapun. Ya, kita mau pakai cara yang manapun, sebenarnya nggak masalah. Jawabannya beda pun nggak masalah. Asalkan soalnya bukan pilihan ganda. Ya. Asalkan soalnya bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kayak kemarin, ya, berat mangga 3,450. Jika dibulatkan menjadi pilihannya ada 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya antara 3 atau 4. Ya.
Karena Bapak ajarin cara 1 yang jawabannya 4, kalian salah semua. Ya, pasti kalian salah semua. Kalau soalnya pilihan ganda. Ya. Nah, jadi ini sekedar informasi aja ya kalian ya. Maksudnya ada beberapa cara loh ternyata di pembulatan untuk membulatkan. Bahkan Bapak sampai coba di Microsoft Excel. Di Microsoft Excel itu kan ada kalau kita menulis koma ya. Kalau kita menulis desimal misalnya 3,45 3,4556, walaupun banyak angkanya, angka di belakang komanya, kan ada fitur di Microsoft Excel itu untuk mengurangi angka di belakang koma. Kurangin satu-satu, kurangin satu-satu, kurangin satu-satu, ya, kurangin satu-satu, kurangin satu-satu. Nah, waktu di satuan sampai ke satuan, ya, ini kan kalau pakai cara Bapak berapa nih? Ini hasil pembulatannya kan 4. 3,45576. Kalau pakai cara Bapak hasil pembulatannya 4. Tapi kalau di Microsoft Excel, ini jawabannya hasil pembulatannya 3. Bapak udah coba di Microsoft Excel. Kalau kalian ada di laptop atau di komputer Microsoft Excel, kalian coba aja. Terserah angkanya mau berapa terserah. Nah, karena Bapak udah coba di Microsoft Excel, ya, jawabannya 3, berarti asumsi Bapak apa? Oh, berarti ini caranya antara pakai cara 2 ataupun cara 3. Berarti dia nggak pakai cara 1. Bapak bukan bilang cara 1 itu salah. Ya, karena ada juga orang yang pakai cara 1, ada 3 orang yang pakai cara 1. Bapak pun waktu SD dan kuliah pun diajarinnya cara 1. Makanya Bapak ajarin ke kalian cara 1. Ya. Bapak bukan bilang cara 1 itu salah. Ya, tapi Bapak coba di Microsoft Excel, ternyata 3,45576 ini kalau dibulatkan, dikurangin satu-satu angka dari belakang koma sampai habis komanya, itu jawabannya 3. Ya. Nah, berarti asumsi Bapak kalau jawabannya 3, berarti di Microsoft Excel itu menggunakan antara cara yang kedua atau cara yang ketiga. Nah, jadi kita pakai cara yang mana, Pak? Itulah yang Bapak bilang dari awal. Ya. Materi pembulatan itu ngeri. Ya. Ngeri. Bahaya materi pembulatan itu. Ya, makanya Bapak kan pernah bilang dari awal. Bapak hati-hati buat ngajarin materi ini. Karena ini aturan ini hanya berlaku di materi ini. Aturan ini hanya berlaku di materi pembulatan penaksiran. Di materi lain nggak berlaku. Nggak ada cara-cara kayak gini di materi lain. Hanya di materi pembulatan dan penaksiran. Oke. Terus Bapak berpikir, ini kita cerita dulu ya. Ini kita cerita dulu. Belajarnya ntar aja dulu. Ya, belajarnya ntar aja dulu. Karena Bapak udah coba di Microsoft Excel, jawabannya ternyata 3,
Berarti asumsi Bapak antara menggunakan cara 2 atau cara 3. Bukan cara 1 berarti. Yang dipakai di Microsoft Excel. Tapi bukan berarti cara 1 itu salah. Oke. Nah, di Microsoft Excel, Bapak berpikir lagi. Microsoft Excel itu kan komputer ya. Aplikasi yang ada di komputer, yang ada di laptop, artinya Microsoft Excel itu suatu teknologi yang diciptakan untuk manusia supaya lebih memudahkan dalam bekerja. Bapak berpikir lagi ke situ. Nah, berarti kalau misalnya itu teknologi yang tujuannya untuk memudahkan manusia bekerja, berarti mungkin benar ini Microsoft Excel. Ya namanya teknologi. Oke, gini deh, supaya kalian gak penasaran. Emang benar ya Pak, di Microsoft Excel segitu? Ya, tunggu bentar ya. Tunggu sebentar, sabar. Bapak akan praktekkan ke kalian ya. Bapak akan buktikan ke kalian. Karena gini, ini kita belajar, bukan hanya belajar pelajaran ya. Bukan, istilah gini. Belajar itu kan bukan Bapak hanya kasih ilmu ke kalian, bukan. Tapi kalian bisa berpendapat tentang ilmu itu. Kalian bisa berargumen tentang ilmu yang Bapak kasih. Kalau menurut kalian cara Bapak ada yang salah, entah di pelajaran apa, penjelasan Bapak ada yang salah, kalau kalian mau berargumen, silakan. Ya. Itu belajar. Ya. Jadi sekarang Bapak udah melakukan survei kecil-kecilan, melakukan penelitian tentang materi pembulatan ini, inilah hasil yang Bapak dapat. Jadi kemarin tuh kita kan Zoom-nya siang ya. Kita kemarin tuh Zoom-nya siang jam 12. Dari pas waktu Bapak ngasih soal itu, Bapak cari terus sampai Bapak pulang, terus Bapak lanjut les, habis les Bapak video callan sama teman Bapak, 2 orang, cari terus. Beda semua jawaban, caranya beda semua. Nih kita coba ya. Bapak share dulu. Bapak share Microsoft Excel. Kalau kalian tahu Microsoft Excel, ya, ini dia Microsoft Excel. Tadi 3,45576 ya. Nih Bapak gedein. Biar kelihatan. Nih ya, perhatiin ya. 3,45576. Nih. Ini ada fitur di Microsoft Excel itu untuk mengurangi angka di belakang koma. Nih, di sini. Ya. Apa nih? Decrease decimal. Nah, decrease decimal namanya. Udah, tinggal kita kurangin. Nah, jadi 8. Ya. Lihat, perhatiin. Ya, perhatiin ya. Awalnya pakai cara Bapak. Nih, 6. Angka terakhirnya kan 6. Lebih dari 5. Dibulatkan ke depannya. Depannya berapa? 7. Tambahin 1 berarti 7-nya. Jadi 8. 6-nya hilang. Coba kita kurangin. 8. 3,4558. Awalnya sama dengan cara Bapak. 8 ya. Terus sekarang angka terakhirnya 8. 8 lebih dari 5. Berarti kalau lebih dari 5 diapain?
ditambahin 1 ke depannya kan, ke angka 5. 5-nya jadi 6. 8-nya hilang. Coba kita tes. Nah, 3,456. Nah, sekarang angka yang paling belakang berapa? 6. Ya, angka yang paling belakang sekarang 6. 6 lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 diapain? Dia tambahin 1 ke depannya, ke angka 5. Ya. Jadinya 3,46. 6-nya hilang. Nah, tuh, sesuai. Ya, sama. Nah, sekarang 3,46. Angka yang paling belakang 6. 6 lebih dari 5. Kalau pakai cara Bapak ditambahin 1. Kalau lebih dari 5. Ke 4-nya. Berarti 4-nya jadi 5. 6-nya hilang. Coba kita tes. Nah, sesuai. Ya, sesuai sampai sini. 3,5. Coba, sekarang kalau hilang ininya berapa? 3. Tuh. Ya. Coba ini ya. Perhatiin ya, perhatiin. Tadi dari 3,46. Kalau dibuatkan dari angka yang paling belakang 6. Jadi ditambahin 1 ke angka 4. Berarti 3,5. Nah, pakai cara Bapak, 3,5 ini kan dibulatkan 1. Karena pas 5. Kalau pas 5 berarti tambahin 1 ke angka yang sebelumnya, ke angka 3. Jadi 4 kan? Itu kalau pakai cara Bapak. Tapi kalau di Microsoft Excel malah jadi 3. Malah jadi 3. Padahal tadi soalnya berapa? 3,45576. Nah, berarti asumsi Bapak, walaupun tadi udah 3,5, tapi kan di soalnya 3,45576. Dia cuma lihat satu angka doang nih, yang 3,4-nya doang. Yang angka 4-nya doang. Angka 4-nya kan kurang dari 5. Berarti ya hilang semua. Makanya bisa dapat 3 hasil pembulatannya. Nah, itu asumsi Bapak. Karena lihat caranya beda-beda, jawabannya pun bisa beda-beda. Aneh. Aneh. Bukan aneh sih, namanya juga materi kira-kira. Ya. Padahal ini udah 3,5 loh ini. Ya. Padahal ini udah 3,5. Harusnya kan kalau pas 5 atau lebih dari 5 tambahin 1 ke depannya. Tapi dia enggak. Tetap 3. Nah, berarti asumsi Bapak kalau dia tetap 3, berarti dia cuma lihat angka 4 doang nih di sini. 3,4. Kalau kesatuan berarti satuannya kan 3. Nilai yang menempati nilai satuan kan 3. Lihat angka setelahnya doang. Angka setelahnya 4. 4 kurang dari 5. Berarti habis semuanya, coret semuanya. Berarti tinggal sisa 3. Itu asumsi Bapak. Karena lihat dari cara Microsoft Excel seperti ini, dari awal kan sama kayak Bapak. 6, 8, 8 jadi 6, 6 jadi 6, 6 jadi 5. 5-nya malah jadi 3. Nah, itu. Ya. Kalian sudah melihat sendiri di Microsoft Excel seperti apa. Ya. Aneh memang. Ya. Terus ya. Paham ya? Jadi ini bukan soal benar salahnya yang mana. Ini bukan soal Pak, jadinya pakai cara yang mana. Ya. Tapi ini Bapak membagikan cara-cara pembulatan yang sudah Bapak dapat. Bukan yang sudah Bapak dapat sih, yang sudah Bapak cari. Kalau yang sudah Bapak dapat, Bapak pakai cara yang pertama.
Tapi kalau soalnya PG, bisa salah. Kayak kemarin, di soal latihan. Bisa salah. Kalian semuanya jawabnya 4, karena pakai cara Bapak, salah semua kalian. Kalau misalnya orang yang bikin soalnya, dia pakai cara yang ketiga. Dia pakai cara yang kedua atau cara yang ketiga. Ya. Oke. Karena kan kita PJJ ya. Kita PJJ dari rumah, kita nggak ada soal isian untuk ulangan. Kita pun nggak ada soal esai untuk ulangan. Kita hanya ada soal PG, pilihan ganda. Oke. Kalau di pilihan ganda, kita ikutin teknologi aja ya. Kita ikutin istilah gini lah. Kita percaya kalau teknologi itu memudahkan kita dalam bekerja, dalam belajar. Buktinya apa? Loh, kita sekarang belajar lagi pakai teknologi kok. Ya. Kita sekarang belajar lagi di depan laptop, lagi di depan komputer, lagi di depan HP kok. Ya. Jadi ya kita yakinin bahwa teknologi itu memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, entah itu bekerja ataupun belajar. Ya. Apakah nanti bisa berubah? Ya bisa, tergantung perkembangan zaman. Ya. Nah, terus karena ya sepakat dulu nggak nih? Kalau teknologi memudahkan kita untuk dalam bekerja ataupun dalam belajar. Sepakat dulu nggak? Coba yang sepakat boleh kasih reactionnya. Yang sepakat aja ya. Boleh kasih reactionnya. Oke. Clarissa, Gwen, Norbert, Fanny, Gerald, Elise, Yoten, Quincy, Clarissa, Kayla, Vanessa, oke. Ya. Nico, oke. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang sepakat, ada yang enggak, nggak apa-apa. Ya. Nggak masalah sih. Oke, Stanley, ya. Oh, sepakat apaan sih Kayla tuh? Sepakat kalau misalnya gini, Bapak mau ajak kalian untuk kita meyakini bahwa teknologi itu memudahkan kita dalam bekerja ataupun dalam belajar. Buktinya apa? Toh kita sekarang lagi belajar di depan teknologi kok. Kita 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 sekarang lagi belajar di depan laptop, di depan komputer, di depan HP, teknologi semua yang kita pakai. Artinya proses belajar kita kan dipermudah, dimudahkan oleh adanya teknologi. Nah, sepakat nggak? Itu maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Jadi mau pakai cara yang mana nih kita nih? Karena kalau kita pakai cara satu, di Excel salah. Sorry, bukan salah. Di Excel jawabannya beda. Cara satu itu cara Bapak ya. Cara 2 dan cara 3 jawabannya sama kayak di Excel. Walaupun caranya kita nggak tahu di Excel itu yang mana. Excel itu pakai cara yang mana sih? Kita nggak bisa tahu. Nah, oke, gini. Karena kita soalnya pilihan ganda, jadi kita pilih aja, ya. Takutnya beresiko kayak kemarin. Kalian salah semua, pakai cara satu. Ya, di Excel pun jawabannya beda. Ya,
Kita pilih aja pakai cara 2, cara 2 atau cara 3. Ya. Ini Bapak nggak bilang cara 1 dan cara 4 itu salah ya. Bapak nggak bilang itu. Cara 1 betul, cara 4 pun betul. Ya namanya materi penaksiran, materi pembulatan, kira-kira doang. Ya. Lagi nih. Tuh, Enrico lagi aktifin videonya. Terus coba, kira-kira rambutnya Enrico gondrong nggak? Kira-kira. Mungkin ada yang bilang, "Wih, gondrong banget, Pak." Ya. Mungkin kalau Bapak bilang, "Enggak, biasa aja. Orang rambut Bapak juga panjang." Mungkin kalau misalnya eh, si Sarli misalnya bilang, "Enggak, orang orang rambut saya juga panjang." Ya cewek, wajar. Ya. Tapi mungkin ada orang yang bilang, "Pak, gondrong banget, Pak. Rambutnya Enrico, Pak." Ya namanya kira-kira pendapat doang kok. Ya, pendapat kan bisa beda, caranya kan bisa beda. Mungkin kalau si Sarli cewek, jadinya Sarli bilang, "Enggak kok, enggak gondrong, biasa aja. Orang saya juga gondrong." Ya nggak apa-apa, Sarli. Contoh doang. Ya. Jadi ya seperti itu pembulatan. Cuma kira-kira, cuma pendapat doang, ya elah. Nah, masalahnya kalau misalnya ada di soal pilihan ganda, eh sorry, jenis rambut Enrico. A. Keriting. B. Gondrong. C. Pendek. D. Botak. Nah, jawabannya yang mana? Ada yang menurut kalian gondrong rambutnya Enrico, ada yang menurut kalian rambutnya Enrico nggak gondrong kok, biasa aja pendek. Nah, jawaban yang benernya yang mana? Ya kita nggak tahu, tergantung orang jawabnya masing-masing. Tapi ini soal pilihan ganda loh. Soal pilihan ganda benernya cuma satu. Kecuali kalau soal isian. Si Charlie misalnya bilang biasa aja atau enggak pendek. Mungkin si Stanley bilangnya gondrong jawabnya. Apakah salah? Ya nggak salah. Terus kalau Bapak jawab, apakah rambut Enrico gondrong? Pendek biasa aja. Nggak salah. Ya orang cuma pendapat kok. Emang gondrong itu harus berapa sentimeter? Emang pendek itu batasannya berapa sentimeter? Kan nggak ada. Nggak ada aturannya. Nah, ya sama seperti itu pembulatan. Ya. Quincy bilang biasa aja juga. Ya. Ada yang bilang gondrong nggak rambutnya Enrico? Coba. Oh, Marcel bilang gondrong. Ya makanya, apakah Marcel salah? Ya enggak. Ya, ya enggak masalah. Kalau ada yang bilang rambut Enrico gondrong atau enggak biasa aja pendek, ya enggak masalah. Orang rambut Bapak juga panjang kok. Panjangnya bukan kayak Quincy ya. Wih, gila. Itu mah cewek banget, Bapak. Ya. Ya, jadi ya itu pembulatan. Aneh. Ini sebenarnya nggak cocok masuk di materi matematika. Karena matematika itu kan jawaban yang pasti. Ini jawabannya bisa banyak.
Jujur, ini Bapak kemarin, Bapak tanya Gerald ya kemarin ya, Bapak tuh ngasih soal, "Oh si Sarli, kumisnya yang panjang Pak." "Oh iya iya, siap siap Sarli, siap." Ngaco nih Sarli nih. Oke, apa tadi? Lupa kan Bapak ngomong apa tadi? Oh iya, Bapak kemarin kasih soal latihan matematika, itu jam 9:42, artinya jam 10 kurang. Dari jam 10 kurang itu sampai malam selesai Bapak ngeles, masih nyari tahu itu cara 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 pembulatannya itu kayak gimana. Dari jam 10 tuh, itu Bapak di sekolah. Sampai Bapak pulang, ngajar les, habis les, cari tahu lagi. Video callan sama teman Bapak 2 orang. Itu macam-macam. Macam-macamnya mereka sama-sama keras dengan pendapatnya masing-masing. Mereka sama-sama keras dengan cara gua bener, yang ini cara gua nih, yang cara satu bener. Oh enggak, orang lain juga bilang, biasanya yang ini yang cara dua yang bener. Biasanya yang ini yang dipakai cara dua. Oh tapi ada juga yang bilang, dulu saya dapatnya dulu waktu belajar saya dapatnya di cara tiga. Cara tiga yang benar. Nah, dan Bapak hanya ketawa. Bapak cuma bingung. Terus Bapak mau ngajarin cara yang mana nih? Nah itu, ya. Bapak juga Bapak juga cuma dapat cara yang satu, cara yang pertama, cara tiga Bapak nggak dapat. Makanya Bapak nggak ajarin ke kalian. Ya karena Bapak nggak tahu cara tiga itu. Baru tahu nih Bapak nih kemarin nih pas Bapak cari tahu. Nah, oke, kita kita pilih aja deh, sepakat aja. Istilah gini, karena soalnya pilihan ganda, jadi cara satu kita nggak pakai. Ya, takutnya beresiko kayak kemarin. Kalian semua salah jawabannya. Oke, cara satu kita nggak pakai. Terus kita lihat juga di Microsoft Excel tadi, dari teknologi. Oh ternyata malah jawabannya 3. Padahal kalau pakai cara Bapak, cara yang satu, 4. Ya udah, cara satu nggak usah dipakai dulu. Ya, ditahan dulu. Bukan salah ya, bukan salah. Tapi caranya nggak dipakai dulu. Oke, sekarang pilih antara cara 2 dan cara 3. Itu aja. Ya. Oke, saya nggak ngerti cara 2 dan cara 3. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Itu aja dulu. Artinya gini, kalian mau pakai cara 2 silakan, kalian mau pakai cara 3 silakan. Bapak akan coba jelasin dua-duanya. Ya. Bapak akan coba jelasin dua-duanya. Oh, sorry, Bapak lupa. Bukan 4 cara, ada 5 cara malah. Bapak dapat kemarin tuh. Wah, bener-bener ngaco bener. Makin bingung Bapak pas dapat cara yang kelima itu. Jadi pakai cara genap ganjil. Pakai cara sistem genap ganjil. Wah, itu Bapak juga masih belum paham. Itu ribet banget. Itu Bapak masih belum paham, ribet banget. Pakai cara genap ganjil. Ya. Ada 5 cara. Lupa Bapak itu satu itu. Mantap. Mantap nih Bapak bilang nih materi ini. Ya. Makanya kan dari awal Bapak bilang, Bapak nih hati-hati nih buat ngajarin materi ini. Ya. Nah ini wadah, cuma kira-kira doang kok. Ya. Oke, berarti antara cara 2 atau cara 3 ya. Aku nggak ngerti cara 2 dan 3. Lah, Quincy bukannya katanya mama kamu pakai cara yang ketiga. Ya. Jadi itu aja. Ya, cara 2 atau cara 3. Ya, Bapak coba jelasin dua-dua dua cara itu. Dah kalian terserah dah mau mau pilih yang mana. Mau mau lihat lebih gampang yang mana caranya. Ya kalian pakai terserah. Mau pakai cara yang mana terserah. Cara 2 atau cara 3.
Tapi cara 1 jangan kita pakai dulu ya buat sekarang. Karena kita soalnya PG nih. Terus kita juga lihat di Microsoft Excel, di teknologi, jawabannya sesuai dengan cara 2 dan cara 3, bukan cara 1. Ya, itu dulu ya. Jadi kita sepakat, kita pakai cara 2 dan cara 3. Kalian dalam misalnya Bapak kasih latihan soal, kalian mau pakai cara 2 boleh, mau pakai cara 3 boleh, silakan. Bapak ajarin dua-duanya. Karena Bapak belum pernah ajarin nih cara 2 dan cara 3. Bapak juga baru tahu kemarin. Ya. Jadi sebelumnya Bapak juga nggak tahu cara 2 itu seperti apa, cara 3 itu seperti apa, Bapak nggak tahu, belum pernah dapat Bapak, baru dapat kemarin. Ya. Oke. Baru kita masuk materi. Nah, kita mamaku ajarin tapi makin bingung. Wadah. Oke. Kita coba ya. Cara 2 dan cara 3. Oke. Ini Bapak hapus dulu ya. Berarti cara 2 yang seperti ini, cara 3 yang seperti ini ya. Ini ya, cara 2, cara 3. Oke, ini Bapak hapus. Oke. Berarti kita pakai 2 cara ya. Cara yang pertama. Contoh misalnya ada soal 4,46. Kalau pakai cara yang pertama, ya, sorry, Bapak jangan sebut cara yang pertama deh. Ntar cara yang pertama takutnya kalian berpikirnya cara Bapak. Cara yang kedua deh, ya. Kita masih ikutin yang tadi. Kalau pakai cara yang kedua, 4,46, ini kita pembulatan ke satuan terdekat. Kalau 4,46, lihat. Oh, sorry. Ini jangan 4 deh, biar berubah, biar beda dikit. 5. Nah, 5,46. Coba kalian jawab di chat. Angka mana yang menempati nilai satuan? Karena ini kita pembulatannya ke satuan terdekat. Angka mana, angka berapa yang menempati nilai satuan? Oke, Niko, Gwen udah jawab. Quincy, Yotin. Nah, ini dia. Beda nih. Anjas. Oke. Beda nih. Oke, sekarang berarti kita mundur materinya. Karena kalian beda jawabannya. Norbert, ya beda juga nih. Nilai satuan ya, Bapak bilangnya nilai satuan. Oke, nggak apa-apa. Kita mundur berarti matematikanya. Kita belajar ke nilai tempat pada bilangan. Contoh misalnya 10,765 ya. Kita ke sini dulu. Kita belajar nilai tempat pada bilangan dulu. 0. 0 itu menempati nilai tempat apa? 0. Silakan dijawab di chat. 0 itu menempati nilai apa? Ini 10,765.
Oke. Itu Yotian betul. Tapi tadi kenapa pas jawab angkanya salah yang 5,46? Ya, betul ya. 0 ini menempati nilai tempat satuan. Kalau 1, angka 1 menempati nilai apa? Nih, angka 1. Nih, Bapak ke atas di angka 1. Menempati nilai apa? Coba jawab di chat. Nah, itu. Ada Norbert, Quincy, Yotian, Nicole. Puluhan. Ya. Enrico. Ya, puluhan. Nah, sekarang. Ini angka yang sebelum koma ya. Sekarang kita lihat angka yang setelah koma. Angka 7. Angka 7. Ini menempati nilai apa? Angka 7. Menempati nilai apa? Oke. Oke. Oke, Bapak jelasin ya. Angka 7 ini menempati nilai per sepuluhan. Kenapa per sepuluhan? Karena kalau ini kita balik ke materi pecahan sebentar. Nyinggung dulu ke pecahan. Kalau misalnya ada soal per 10, berarti kan dia satu angka di belakang koma. Kok tahu Pak satu angka di belakang koma? Nolnya kan cuma 1. Per sepuluhan. Nah, sekarang. Pak, kalau misalnya 7 itu per sepuluhan, berarti angka 6 ini apa, Pak? Nilai tempatnya. Angka 6 ini berarti per ratusan. Per ratusan. Berarti angka 5 per ribuan. Maksudnya per 1000, per 100, per 10. Itu angka yang belakang koma. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Bapak tanya sekali lagi. 5,46. Ini yang ini. Ya, sorry. Yang ini. 5,46. Bapak tanya sekali lagi. Angka berapa yang menempati nilai satuan? Jawab di chat. Angka berapa yang menempati nilai satuan dari 5,46? Nah, ya. Walaupun masih ada yang salah, masih ada yang benar, walaupun masih ada yang salah, ya udah nggak apa-apa. Ya. Angka yang menempati nilai satuan berarti yang 5 kan? Ya. 5. Kenapa 5? Lihat nih. Di bawah 10,765. Satuannya mana? Kan satu angka sebelum koma. Ini kan koma nih. 10,765. Satu angka sebelum koma kan langsung ke satuan. Nah, 5,46 satu angka sebelum koma yang mana? 5 kan? Berarti 5 satuannya. Berarti 5 menempati nilai satuan.
Nah, berarti kalau pembulatan ke satuan terdekat, lihat 5-nya. Lihat 5-nya. Ini pakai cara yang kedua ya. Nah, kita bulatkan dari mana? Angka setelah 5. Angka setelah 5. Angka setelah 5 berapa? 4. 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang. Kalau kurang dari 5 berarti diapain? Ya coret aja semuanya. Jadi berapa hasil pembulatannya? Ya 5. Ini cara yang kedua. Oke. Bapak lanjut dulu ya. Bapak lanjut dulu ke cara yang ketiga. Soalnya masih sama, pembulatan ke satuan terdekat. Soalnya Bapak samain. 5,46. Nah nih, ini pakai cara Bu Prapti, pakai cara mamanya Quincy, pakai cara mamanya Gerald, pakai cara orang tuanya Bapak. Nah, ini cara yang ketiga. Lihat, cara yang ketiga. Ada berapa angka di belakang koma? Tuh, 2. Good. Ya. Kalau 2, berarti kita lihat batasannya 50. Kalau 3, tambahin nolnya 1, 500. Kalau angka di belakang komanya ada 4, tambahin lagi 5.000. Nah, ini kan angka di belakang komanya ada 2. Berarti kita lihat batasannya 50. Apakah 2 angka di belakang koma ini lebih dari atau kurang dari 50? Angka di belakang koma berapa? 46. 46 lebih atau kurang dari 50? Kurang kan? Ya, 46 kan kurang dari 50. Berarti kalau kurang dari 50 berarti ya coret. Berarti hasil pembulatannya berapa? Ya 5. Tetap 5 tetap. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Bapak yakin kalian masih ada yang belum paham, walaupun ada juga yang sudah paham. Ini 2 cara, kalian tulis dulu di buku PS sebagai catatan tambahan. Karena waktu kita tinggal 4 menit lagi. Ya. Nanti setelah ini kalian sambung bahasa Inggris jam 11 ulangan, evaluasi. Ya, Sermamudin ntar akan masuk. Ya, jam 11. Sekarang ini catat dulu. Cara 2, cara 3 ya. Persis aja seperti ini cara catatnya. Tulis juga ini contohnya 10,765. 1 itu menempati nilai apa, 0 itu menempati nilai apa, 7 menempati nilai apa. Ya, contohnya seperti ini. Tulis semua. Ya, jangan males nulis ya, jangan males nulis. Ya. Menulis itu membantu kalian untuk mengingat. Ya, menulis itu membantu kalian untuk mengingat. Mengingat apa? Mengingat materi, mengingat apa yang kalian tulis. Walaupun kalian sudah tahu. Yuk, tulis dulu. 3 menit lagi kita selesai waktunya. Oh, Kayla sudah. Oke. Jadi sekali lagi Bapak bilang ya, ini bukan soal benar salah kalau materi pembulatan seperti ini.
Wah, Bapak berarti ngajarinnya salah nih selama ini nih. Bapak ngajarinnya salah nih selama ini nih caranya nih. Bukan. Itu juga yang Bapak dapat. Ya. Cara yang Bapak dapat seperti itu waktu kuliah, waktu SD dari guru Bapak. Oh, berarti guru Bapak salah tuh. Ya, guru Bapak salah toh di YouTube juga ada kok cara satu. Apakah YouTube salah? Ya, enggak juga. Bukan itu maksudnya. Tapi memang ada banyak cara. Ya, itu. Pusing ya materi pembulatan ini. Bapak juga pusing kemarin nyari-nyari tahunya. Sampai puyeng sendiri Bapak. Jadi yang benar yang mana? Akhirnya Bapak berpikir, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Udah, kita ikutin teknologi, kita menyesuaikan karena kita soalnya pilihan ganda. Itu. Sudah, oke, Valen. Quincy pusing katanya. Bobo siang Quincy, kalau pusing Quincy. Bobo siang sambil ngemil. Itu pusing tuh. Obat pusing. Nah, itu Marcel betul. Iya, itu ngemil dia. Diet Marcel, diet. Gerald mah nggak pagi, nggak sore, nggak siang, nggak malam, makan mulu Gerald nih. Aduh. Oke, nggak sadar Bapak, waktunya udah habis. Oke, udah 10.45 ya. Yang belum selesai di screenshot dulu sebentar. Atau enggak ntar bisa lihat di video ya, di YouTube, di link YouTube. Bapak masukin di YouTube ya. Oke ya, kalian istirahat dulu. Ntar kalian masuk lagi jam 11, Sir Mahmudin akan masuk dan kalian akan evaluasi. Ya. Oke, thank you semuanya.